Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara muslimin muslimah? Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sedang memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya membahas tentang kepemilikan uang yang terkait dengan kewajiban zakatnya dan seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Saudara-saudara, pada peradaban tempo dulu, manusia itu dalam usaha berniaganya menggunakan teori barter, yakni tukar antar barang. Kemudian ada pembaharuan, ada model yang lebih maju, yakni menggunakan emas dan perak dijadikan sebagai mata uang. Disebut dengan dinar untuk emas dan dirham untuk perak. Pada era modern, fungsi dinar dan dirham sebagai mata uang telah digantikan oleh kertas bernama uang. Kalau dalam Indonesia mata uangnya adalah rupiah, bila di Amerika mata uangnya adalah dolar, dan seterusnya. Nah, karena ada fungsi yang setara dan sama inilah, maka uang juga wajib dizakati, sebagaimana kita telah diwajibkan untuk berzakat apabila mempunyai kepemilikan emas dan perak, baik dalam berbentuk dirham dan dinar. Oleh karena itulah Syekh Mahfud di dalam kitab At-Turmusi juz 4 halaman 29, beliau mengkopi atau mensadur pendapat Syekh Salim bin Samir dan Habib Abdullah bin Sumed yang menyatakan bahwa annaha min qabilid duyun nadron ila ma tadammanathu minal waraqah al-madhkurah, bahwasanya uang itu posisinya sama dengan emas dan perak, karena apa yang dikandung dalam fungsi emas dan perak juga bisa dijalankan dengan uang kertas. Nah, bila pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa emas jika dimiliki dalam kadar 77,5 gram wajib berzakat sebesar 2,5%. Tinggal dikalkulasikan uang dengan harga emas tersebut. Kalau sekarang per gram mencapai hampir, saya sebutkan 1 juta, berarti bila punya uang sebesar 77.500.000, maka wajib dizakati sebesar 2,5%. Itulah yang harus kita jalankan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala dan bukti bahwa kita sebagai makhluk yang bersosial dan peka terhadap sesama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Di balik harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ada kewajiban yang harus kita keluarkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala dan menyalurkan rizki kepada mereka yang berhak. Di antara harta yang harus kita salurkan dalam bentuk zakat adalah emas dan perak. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menjelaskan, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang hanya menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau mendermakan atau menyalurkan untuk fi sabilillah, maka berikan kabar pedih atau kabar gembira kepada mereka dengan siksa Allah yang sangat pedih.
Dari firman inilah para mujtahid menetapkan bahwa emas dan perak itu ada kewajiban zakat di balik kepemilikannya. Lebih rinci lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam persoalan emas beliau bersabda, "Wala yajibu fi aqalla min 20 mithqalan min adz-dzahabi syai'un." Emas yang sudah dimiliki dalam kadar nisab 20 mithqal maka wajib dizakati. Berapa kadar 20 mithqal itu? Hasil ijtihad Syekh Nawawi Al-Bantani telah menyebutkan bahwa 20 mithqal itu adalah 77,5 gram. Kemudian tentang perak, Rasulullah menyebutkan laisa fima duna khomsi awaqin minal waraq shadaqatun. Perak apabila sudah dimiliki dalam kadar berat 5 awraq maka wajib zakat. Berapa 5 awraq dalam hadis tersebut? Syekh Nawawi Al-Bantani telah melakukan kajian bahwasanya perak yang wajib dizakati adalah jika mencapai kadar berat 543 gram. Nah, dari kepemilikan seberat 77,5 gram untuk emas dan perak seberat 543 gram itu wajib disalurkan dalam bentuk zakat sebesar 2,5% atau 1/40-nya. Apabila kepemilikan emas dan perak itu sudah dia miliki selama lebih dari setahun dan emas dan perak itu berbentuk antam, bukan berbentuk perhiasan. Apabila emas dan perak sudah berbentuk hiasan seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya, tidak wajib dizakati kecuali apabila memiliki perhiasan lebih dari kadar sewajarnya, seperti punya gelang, punya kalung lebih dari 2, itu lebih dari sewajarnya. Maka bila punya kalung, punya gelang lebih dari 2, yang lebihnya itulah wajib dizakati apabila kadar beratnya mencapai batas minimal nisab. Demikian, semoga bisa menjadi penerang buat kita semuanya, dan mari kita semangat untuk berzakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.